Kewarganegaraan dengan judul Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika. Dengan saya, Sarah Rafilia, NIM 039, dan rekan saya. Saya Ahmad Al-Kamaludin dengan NIM 32. Saya Yohan Rabi Putra dengan NIM 013. Baik, pada bab 1 pendahuluan, latar belakang, Pancasila sebagai fondasi atau penopang sebuah negara kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan bangsa Indonesia. Yang pertama ada bab 1 dengan 1.1 latar belakang. Pancasila bukan hanya sebagai fondasi sebuah konstitusi, tetapi itu juga merupakan sebuah kunci utama dalam pedoman moral dan etika untuk semua orang Indonesia. Kedua, tujuan penulisan. Adapun bagian tujuan penulisan yang dapat disajikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui sebuah definisi Pancasila dan etika dalam bernegara. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dan relevansinya dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, dapat mengkaji sejarah Pancasila dan perkembangannya sebagai sistem etika dan membentuk sebuah karakter bangsa. Yang keempat, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika di tengah dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang. Yang kelima, memberikan gambaran tentang pentingnya penguatan Pancasila dalam menghadapi permasalahan moral dan sosial dalam bermasyarakat. Selanjutnya, 1.3 rumusan masalah. Adapun bagian rumusan masalah yang dapat disajikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Kedua, bagaimana sejarah perkembangan Pancasila sebagai sistem etika di negara Indonesia? Yang ketiga, apa saja nilai etika yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Keempat, mengapa Pancasila penting sebagai sistem etika dalam membentuk moralitas, pedoman hidup, keutuhan bangsa, dasar hukum, dan identitas nasional? Yang kelima, apa saja tantangan yang dihadapi dalam sebuah penerapan Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia? Bab 2 adalah dasar teori. 1. Definisi Pancasila dan etika. Pancasila adalah sistem moral dasar yang dapat dipahami sebagai Pancasila sebagai pedoman etis. Bab 2 dasar teori. 1. Definisi Pancasila dan etika. Pancasila adalah sistem moral dasar yang dapat dipahami sebagai Pancasila sebagai panduan etis. Dengan pemahaman intinya orang Indonesia harus menemukan diri di Pancasila. 2. Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila memang merupakan sebuah warisan idiom bangsa Indonesia yang unik dan idiluhung. Pancasila merupakan sebuah nilai yang lahir dari warisan leluhur bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi ketuhanan, persatuan, keadilan, dan musyawarah mufakat. 3. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Pancasila merupakan sistem etika yang dapat diartikan sebagai pedoman moral. Dengan kata lain, bangsa Indonesia seharusnya mampu menemukan arti dalam Pancasila. Lanjut pada bab 3 pembahasan 3.1 urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai landasan moral. Urgensi Pancasila sebagai landasan moral bagi masyarakat Indonesia sangat besar karena Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga pedoman hidup yang membimbing perilaku dan tindakan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. 3.1.2 Pancasila sebagai pedoman hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan arahan dan pedoman moral bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pancasila sebagai penjaga keutuhan bangsa. Pancasila mengajarkan nilai persatuan dan gotong royong yang menjadi fondasi utama dalam memelihara kerukunan antara etnis, agama, dan budaya yang beragam di Indonesia. 3.1.4 Pancasila sebagai dasar hukum. Sebagai ideologi negara, Pancasila menyediakan landasan moral dan etika yang membimbing penyusunan setiap kebijakan negara agar selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai identitas nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan membentuk dasar moral dan etika yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilanjut 3.2 tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga
dan keberlakuannya di tengah dinamika masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai sistem etika mencerminkan kompleksitas perubahan sosial politik dan budaya yang terus berubah di Indonesia. 3.2.1 Perubahan nilai dan norma. Nilai-nilai tradisional yang telah ada bisa semakin tergerus oleh pengaruh budaya asing dan perkembangan teknologi. Proses ini menyebabkan masyarakat lebih terbuka terhadap nilai-nilai luar yang mungkin tidak selalu sejalan dengan nilai asli yang menjadi landasan budaya Indonesia. 3.2.2 Konflik nilai. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang sangat pluralistik, artinya terdapat banyak perbedaan dan pandangan hidup, agama, dan budaya. Keberagaman ini seringkali menimbulkan perbedaan nilai-nilai yang bisa bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam menghadapi hal ini, tantangan adalah bagaimana mengelola dan menyelesaikan konflik nilai secara bijaksana. 3.2.3 Korupsi dan ketidakadilan. Dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia, praktik korupsi yang merajalela dan ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam politik, ekonomi, sosial, merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai moral yang diusung oleh Pancasila. Akibatnya, rasa ketidakpuasan terhadap sistem hukum dan pemerintahan muncul yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. 3.2.4 Pergeseran nilai generasi muda. Konten media sosial seringkali mengarah pada nilai-nilai individualisme, konsumtivisme, atau bahkan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebersamaan dan gotong royong dan Pancasila. 3.2.5 Tantangan teknologi dan informasi. Salah satu masalah utama yang muncul dalam penyebaran informasi palsu atau hoax dan ujaran kebencian di media sosial yang dapat merusak nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keharmonisan yang dimiliki oleh Pancasila. Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi digital yang baik sehingga dapat membedakan informasi yang benar dan salah. Dilanjut pada di kasus pelanggaran absensi Pancasila sebagai etika. Pada contoh pertama yaitu pelanggaran absensi Pancasila mengenai korupsi PT Pertamina. Nilai-nilai Pancasila yang dilanggar absensinya pada korupsi tersebut adalah pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pelanggarannya merupakan melakukan korupsi yang mencerminkan sikap tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Tuhan karena pelaku mengabaikan nilai moral dan ajaran agama yang menekan kejujuran dan tanggung jawab. Urgensinya yaitu jika nilai ini diterapkan dengan benar, para pemerintah akan menjunjung tinggi integritas dan takut melakukan korupsi karena sadar akan konsekuensi moral dan ketakwaannya. Lanjut pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melakukan pelanggaran korupsi mengorbankan kesejahteraan rakyat dengan mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Akibatnya masyarakat mengalami ketidakadilan sosial dan ekonomi. Urgensi penerapan nilai ini akan mendorong kepemimpinan yang beradab, peduli pada kesejahteraan rakyat, dan menjunjung hak asasi manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pelanggarannya korupsi dapat menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, yang pada akhirnya memicu perpecahan sosial dan konflik kepentingan. Urgensinya dengan mengedepankan persatuan, pejabat akan dan masyarakat dapat kerjasama dalam membangun negara yang bersih dari korupsi dan lebih harmonis. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelanggarannya, para pejabat yang terlibat dalam korupsi tidak menjalankan tugas mereka berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Keputusan yang diambil pun tidak berdasarkan kebijaksanaan, tetapi karena adanya kepentingan tersembunyi. Urgensinya jika nilai ini diterapkan, kebijaksanaan yang dibuat akan lebih transparan, partisipatif, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelanggarannya
Korupsi menyebabkan ketimpangan sosial karena sumber daya negara tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan hanya untuk menguntungkan segelintir orang. Dan kuncinya dengan menerapkan keadilan sosial, distribusi kekayaan negara akan lebih merata, memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, studi kasus yang kedua yaitu pelanggaran urgensi Pancasila mengenai pembunuhan mahasiswa. Berikut nilai-nilai Pancasila yang dilanggar dan urgensinya pada kasus pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pelanggaran pembunuhan mencerminkan sikap tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Tuhan karena pelaku mengabaikan nilai moral dan ajaran agama yang menekankan kehormatan dan kesucian hidup. Urgensinya, jika nilai ini diterapkan dengan benar, para individu akan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral, serta takut melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan karena sadar akan konsekuensi moral dan ketakwaannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jenis pelanggaran pembunuhan mencerminkan sikap tidak manusiawi dan tidak beradab karena pelaku mengabaikan hak-hak dan kepentingan korban, serta tidak memiliki rasa empati dan belas kasihan. Urgensinya, jika nilai ini diterapkan dengan benar, para individu akan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta menghormati hak-hak dan kepentingan orang lain. Yang selanjutnya, Persatuan Indonesia. Bentuk pelanggarannya, pembunuhan mencerminkan sikap tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara karena pelaku mengabaikan dampak tindakannya terhadap keharmonisan masyarakat. Urgensinya, jika nilai ini diterapkan dengan benar, para individu akan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan bentuk pelanggaran, pembunuhan mencerminkan sikap tidak rasional dan tidak bijaksana karena pelaku mengabaikan konsekuensi tindakannya dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis. Urgensinya, jika nilai ini diterapkan dengan benar, para individu akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebijaksanaan serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara dengan cara yang rasional dan bijaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan bentuk pelanggaran, pembunuhan mencerminkan sikap tidak adil dan tidak setara karena pelaku mengabaikan hak dan kepentingan korban serta tidak memiliki rasa keadilan dan kesetaraan. Urgensinya, jika nilai ini diterapkan dengan benar, para individu akan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan serta mengutamakan kepentingan masyarakat negara dengan cara yang adil dan setara. Dapat disimpulkan, kesimpulan yang dapat diambil dari makalah tersebut adalah sebuah konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika bukan hanya sekedar rumusan dan nilai-nilai luhur, tetapi juga merupakan sebuah landasan moral yang kuat dan memiliki nilai bagi masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi landasan untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Perlu diketahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja, diperlukan dalam kehidupan di dunia politik berguna untuk mengatur sistem penyelenggaraan sebuah negara. Yang kedua yakni saran yang dapat diberikan dari makalah tersebut adalah: 1. Pendidikan Pancasila perlu ditingkatkan kualitasnya, tidak hanya sebagai hafalan tetapi juga sebagai pemahaman dalam nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yakni pemimpin harus memiliki sifat teladan agar dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengikuti jejak mereka dalam membangun dan memperkuat bangsa yang berbudi luhur dan berkarakter. Yang ketiga, masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.